sangat disayangin sih kalau milih bimbel, alasannya karena deket mall atau deket kafe gitu ya. Hal yang mendistriknya lebih besar. Mau datang les, mampir dulu. Jadinya Hmm. lesnya terlambat. Mau pulang les, jadinya buru-buru lesnya. Karena kepikirannya udah pengen mampir ke mall atau ke kafe. Jadinya lesnya pun nggak fokus gitu ya. Saya sering lihat mami-mami biasanya ada ya yang menitipkan anak di tempat bimbingan belajar yang sudah lengkap semua mata pelajaran. Kenapa? Karena murah sepaket. Sebenarnya sih gak ada masalah, gak ada melarang gitu semua mata pelajaran. Hanya balik lagi kepada kita melihat gitu. Jangan sampai membuat anak-anak kita tuh jadi malah kecapean gitu, malah jenuh gitu. Dan saran saya memang baiknya langsungnya cari saja spesialisnya, cari saja ahlinya. Jangan men-skip salah satu proses belajar, yaitu pemahaman. Ngerti dulu, paham dulu, terampil dulu, impactnya nilai meningkat. Carilah lembaga yang nanya tidak nanya, orang tua akan dapat report progres. Dan selalu menyediakan waktu, kapanpun ketemu, selalu ada. Poles Podcast Online Sinotif. Halo Sinotifers, selamat datang kembali di Poles Podcast Online Sinotif. Makin Makin dipoles, dipoles, makin berkilau. berkilau. Oke, saya Hafiz yang akan memandu jalannya Poles kali ini. Dan di Poles kali ini kita akan membahas suatu tema yang sering dibicarakan di masyarakat nih. Dan jangan sampai terulang lagi di Sinotifers, orang tua maupun guru-guru di luar sana. Yaitu kesalahan umum orang tua dan siswa dalam mencari bimbingan belajar. Nah, pokoknya jangan sampai salah pilih ya, karena ketika salah pilih, masa depan kalian akan dipertaruhkan. Oke, dan hari ini saya tidak sendirian. Kembali lagi saya ditemani oleh tiga narasumber sangat luar biasa. Pertama ada Pak Juliandi Saputra selaku Business Executive Leader Platinum SMA. Halo Pak Andri. Halo Pak Hafiz. Oke, yang kedua ada Ibu Erlin selaku Business Executive Leader Platinum SD. Halo Bu Erlin. Halo Pak Hafiz. Oke, dan yang ketiga adalah dengan Pak Budianto selaku Business Executive Leader Platinum SMP. Halo Pak Budi. Hai, halo. Oke, kita siap buat sharing ya kali ini ya semuanya. Ready? Iya. Iya Pak. Oke, saya mulai dulu dari Pak Andri ya. Karena Pak Andri ini Oke. berkecimpung di dunia persilatan anak-anak Is. SMA, kayak gitu kan. Nah, banyak sekali nih faktor-faktor anak SMA dalam memilih bimbingan belajar Pak Andri. Hmm. Nah, yang paling sering saya dengar anak-anak SMA itu memilih bimbingan belajar karena faktor banyak temennya di bimbel tersebut. Ya. Nah, apakah faktor ini itu adalah faktor yang cukup baik atau justru ini hal yang keliru nih Pak Andi? Silakan Pak Andi, silakan. Baik. Ya, Pak Hafiz, kebanyakan kalau saya mendampingi anak-anak SMA ya, Mm-mm. alasan ini termasuk jadi faktor besar juga, Pak Hafiz. Mm-mm. Mm-mm. Tapi memang perlu hati-hati dalam memilih alasan ini. Karena nih mengandung dua pengertian nih, Pak Hafiz. Betul. Kalau pengertian pertama gini, dia memilih les banyak temennya karena teman-temannya sudah les di bimbel tersebut, nilainya meningkat, dia percaya diri, bahkan jadinya dia malah bantuin teman-teman yang lain. Itu bagus banget alasannya, Pak Hafiz, Mm. gitu. Tapi jangan sampai nanti terjerumus ke alasan kedua, memilih les karena banyak teman ingin bareng-bareng temennya, Mm. ingin ada temennya aja baru semangat, ada temennya aja baru nyaman belajarnya gitu. Nah, kalau alasannya kuat di situ, Pak Hafiz gitu ya. Iya, Nah, ini nanti akan jadi bahaya nanti pada saat belajarnya. Karena kan kita nggak selalu bisa bareng teman. betul. Temennya nggak les, kitanya jadi nggak semangat belajar. Mm. Kitanya jadi nggak ikut les gitu kan. Kalau memang alasannya banyak teman-teman, Pak Hafiz, eh, lakukanlah itu. Karena di Sinotit pun juga banyak ya, yang adik-adiknya sudah nilainya bagus, sehingga dia ajak tuh temennya untuk les juga di Sinotif. Gitu, Pak Hafiz. Oke, jadi pastikan tadi teman-teman itu yang frekuensi bagus ya, yang tadi yang mungkin sebelumnya sudah Benar. berhasil, sudah terbukti. Ini baru ajak teman-teman yang lain, jangan sampai gara-gara cuma ikut-ikutan ngegeng aja, nongkrong aja. Ya, Wah, saya suka kesini karena
teman saya banyak nih gitu, enak buat ngobrol, enak buat apa, malah jadi salah ya tujuannya, karena Nah, benar. nanti pun ketika di sekolah mereka ketika ujian atau apa mereka nggak bareng teman tuh ujiannya, mereka sendiri-sendiri gitu. Jangan sampai Ya, tadi jadi ngumpul bersama teman dalam hal yang negatif kayak gitu, kalau bisa dalam ya hal yang benar. positif. Oke, luar biasa banget nih. Nah, sama satu lagi nih Pak Andri, saya ngelihat Hmm, anak-anak sekarang, Gen Z sekarang hmm, itu biasanya nyari kenyamanan. Mereka pilih hmm, tempat les yang ada kafenya, hmm, yang hmm, ada hmm, jual makanannya, deket hmm. sama mall. Katanya biar enak tuh. Habis belajar bisa langsung nongkrong katanya. Nah, ini alasan Hmm. yang menurut Pak Andi gimana sih kalau? Ya, sekarang ini nggak itu ya. Maksudnya adalah kalau nggak nongkrong, nggak gaul gitu ya, Pak Hafiz ya, Yes, betul. anak-anak SMA gitu ya. Nah, eh, perlu sangat disayangin sih kalau milih bimbel, lebih juga alasannya karena deket mall atau deket kafe gitu ya. Karena itu pasti akan hal yang mendistriknya lebih besar, Pak Hafiz gitu ya. Mendistriknya bisa dua juga. Mau datang les, mampir dulu. Jadinya Hmm. lesnya terlambat. Hmm. Mau pulang les jadinya buru-buru lesnya karena kepikirannya udah pengen mampir ke mall atau ke kafe, jadinya lesnya pun nggak fokus gitu ya. Jadi memang itu nyaman, tapi untuk mendistract kita ke fokus ke tempat les jadinya sangat nanti bisa mengganggu tuh Pak Hafiz gitu. Hmm. Lebih baik bisa di rumah aja sih Pak Hafiz, saran saya gitu kan, Hmm. lebih Hmm. nyaman juga gitu. Apa, lebih fokus juga, tidak terdistract lagi. Kalau mau ke mall, mau kafe, lebih baik ya luangin aja waktu khusus untuk ke mall. Kita pun juga nggak nyambi-nyambi ya ke kafenya atau ke mallnya Betul, gitu betul. ya. Kayak hari Sabtu, hari Minggu bisa tuh kita bahkan seharian ke mall gitu. Jadi bimbel, pilih bimbel yang benar membuat kita fokus ke belajar aja, Betul. yang menyebabkan kita bisa mendapatkan materi yang bagus, berkualitas. Urusan nanti nongkrong-nongkrong itu pasti ada waktunya lagi lah kayak gitu Pak Hafiz. Jadi malah lebih saran saya lebih nyaman sih di rumah. Bimbel online, interaktif, jadinya fokus banget belajarnya. Nanti barulah diluangin waktu untuk bisa ke mall dan ke kafe. Gitu Pak Hafiz sebaiknya. Tuh, tempat yang paling nyaman tuh bener-bener tetap di rumah, Pak Di Andi ya. Mau rumah ngapa-ngapain juga benar. nyaman banget. Ya. Dan tadi kalau tempatnya hanya sekedar deket coffee shop gitu kan. Nah, dari Mm-mm. mereka mungkin malah sibuk nyeruput kopinya dibandingin belajarnya gitu ya. Mungkin Iya sambil les benar. seruput-seruput, dua seruput, belum kerjain apa-apa gitu kan. Terus ngobrol segala macam. Tapi saya dapat sebuah istilah nih ngomong-ngomong coffee shop Mm. gitu kan. Jadi jangan sampai gara-gara nongkrong di coffee shop gitu kan, ujian itu pahit seperti espresso katanya sih gitu. Wah. Jadi mereka cuma nongkrong doang, dapatnya belajarnya sedikit. Jadi Heeh. lingkungan Pas nyaman itu ujian jadi penting. pahit ya. Betul sekali, espresso kan pahit banget, Pak. Jadi jangan sampai mengorbankan ilmu gitu dengan memilih kenyamanan tadi. Tapi tetap Hmm. paling nyaman adalah tetap di rumah sendiri. Luar biasa banget. Thank you banget Pak Andri, inspirasi sekali. Mm-mm. Oke, sekarang saya lanjut ke Bu Erlin nih. Nah, Hmm. kalau ke Bu Erin, saya lebih senangnya ngomongin moms-moms nih gitu kan. Karena di SD itu Hmm. faktor yang memilih banyaknya ibu-ibunya ya, momsnya atau orang tuanya. Iya, Nah, betul. ada suatu, saya melihat di SD itu gitu, banyak orang Mm. tua yang milih, oh saya mau milih bimbel A, bimbel B, karena lengkap, semuanya diajarin. Gitu. Dari mulai mungkin membaca gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sampai bahkan kesenian penjaskes diajarin katanya di bimbel tersebut. Wah, Nah, wah, kalau luar Bu Erin biasa. sendiri nih, ngelihat fenomena ini seperti apa, Bu? Oke, Pak Hafiz, ini menarik ya, gitu. Sebenarnya sih sebenarnya nggak ada salahnya ya Pak, Mm-mm. kalau misalnya ternyata mau les semuanya, Mm-mm. yang penting secara waktu eh, bisa ya, gitu. Mm-mm. Secara waktu masih bisa dan anak-anak cukuplah istirahat, karena kan anak-anak kecil itu masih butuh waktu istirahat, Mm-mm. gitu. Nah, tapi mungkin dari sudut pandang saya nih sebagai orang yang ada di dunia pendidikan, eh, mungkin untuk ibu-ibu gitu ya, mami-mami, hal yang pertama perlu dilihat itu adalah satu, sesuai nggak sih dengan kebutuhan anak gitu. Mm-mm. Kebutuhan anak juga di sini dibagi lagi menjadi dua. Satu, kebutuhan karena memang dia masih belum bisa materi atau mata pelajaran tersebut. Atau yang kedua adalah dia mau mengembangkan keterampilannya dia itu di mata pelajaran tertentu. Mm-mm. Seperti itu.
Memang yang saya dapetin, saya sering lihat gitu. Betul, mami-mami biasanya eh, ada nih, ada ya yang menitipkan anak di tempat bimbingan belajar yang sudah lengkap semua mata pelajaran. Kenapa? Karena murah sepaket gitu. Nah, biasanya saya lebih ke arah nanyain gitu, spesialis Kak gurunya, gurunya Betul. masing-masing nggak, atau yang ngajarnya cuma satu orang untuk semua mata pelajaran gitu. Karena kan ini konteks SD ya Pak ya, gitu. Bisa jadi pelajarannya mungkin masih mudah, terus masih bisa dihandling cuma satu orang aja, atau dua tiga orang seperti itu gitu. Sebenarnya lebih ke arah anak-anak kita itu dapat nggak sih kedalaman dari materi tersebut gitu. Hmm. Atau yang penting datang, udah ngerjain soal, udah ngerjain PR, bisa baca, bisa hitung, seperti itu gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya kepada kebutuhan gitu. Orang tua melihat anak ini butuh nggak sih tentang hal ini gitu. Kebutuhan kembali lagi ke tadi, perlu pintar untuk mendefinisikan anak saya memang nggak bisa di mata pelajaran ini, atau kebutuhan mau meningkatkan lagi nilainya, mau maintenance nilainya, atau yang sudah pintar bahkan mau mengembangkan kapasitasnya ke arah ikut olimpiade, kompetisi, seperti itu. Sebenarnya sih gak ada masalah, gak ada melarang gitu semua mata pelajaran. Hanya balik lagi kepada kita melihat gitu. Jangan sampai membuat anak-anak kita tuh jadi malah kecapean gitu, malah jenuh gitu. Pintar-pintarlah, pandai-pandailah kita gitu ya dalam memilah-milah gitu. Dan saran saya memang baiknya langsungnya cari saja spesialisnya, cari saja ahlinya gitu. Oke, Itu sih Pak Hafiz. luar biasa banget. Jadi memang kita harus cari, berarti kalau ibaratnya kita mau ke dokter nih gitu kan, kita cari dulu nih kira-kira anak kita itu sakitnya apa gitu kan, Sakitnya apa? Betul. kekurangannya di mana gitu. Karena pasti dengan kita tahu kekurangannya seperti apa, kita bisa tadi memilih bimbingan belajar yang emang spesialis di bidang tersebut gitu kan. Ataupun seperti Betul. Berin sampaikan, mau lebih lebih tinggi lagi levelnya, dia udah bisa tapi mungkin Olimpiade seperti apa, cari yang emang spesialis di bidang tersebut gitu. Karena tadi mungkin kalau semua pelajaran tadi saya mikirnya alokasi waktu juga, misalnya seminggu dia cuma 2 kali les karena semua pelajaran ganti-gantian terus jadi Wah, mungkin ketemu matematikanya sebulan sekali, ketemu bahasa Indonesia sebulan iya sekali, betul betul Pak. jadi mungkin nggak mendalam pengetahuan, cuman Nggak cuman mendalam. di luarnya aja gitu. Padahal juga tadi kalau kita emang dengan spesialis ibaratnya dia akan Mm-mm. mendalam banget sehingga mungkin tadi Bu Erin sampaikan kalau anak itu salah satu faktornya tadi eksakta cukup baik gitu, pasti mata pelajaran akan lebih percaya diri. Kayak Oke, gitu betul. good sekali, luar biasa banget Bu Erin. Nah, lanjut lagi nih, masih Mm-mm. masalah ibu-ibu yang masih sangat ini banget. Mungkin kita nggak bisa dipungkiri ya, ibu-ibu terkenal dengan, oh cari apa-apa yang murah, yang diskon, yang murah, yang diskon. Bahkan sampai, ibaratnya ini investasi untuk anaknya pun, mereka mikir, oh ke situ aja, murah. Sini aja lagi diskon. Nah, kalau pendapat Bu Erlin nih, apakah gitu maksudnya, pertimbangan harga dan diskon ini adalah menjadi pertimbangan utama untuk mencari bimbingan belajar? Ya, sebagai seorang wanita juga ya, saya juga pasti menyukai diskon gitu. Tapi kembali lagi sebenarnya kita sepertinya pernah ngobrolin di podcast kita yang pertama gitu. Saya yakin ibu dan bapak sudah mulai mempersiapkan pendidikan anak sejak dini gitu. Bahkan kayak kemarin kita bicara, bahkan sebelum lahir sudah disiapkan nih biaya-biayanya, nanti mau kemana, mau seperti apa gitu. Jadi ya karena Bapak Ibu sudah mempersiapkan, ya saran saya diskon mungkin bisa dikesampingkan dulu. Nah, hal pertama yang dilihat adalah bimbingan belajar ini benar-benar bisa nggak sih mendukung anak saya gitu. Mendukung anak saya membuat dia menjadi lebih nilainya itu bisa meningkat gitu. Membuat dia yang sebelumnya nilainya sudah bagus, tapi dia tuh mampu untuk bersaing gitu dengan anak-anak dari berbagai provinsi misalnya, atau Betul. dengan anak-anak dari berbagai dunia misalnya gitu. Eh, dan mampukah bimbingan belajar itu juga ikut turut membangun kepercayaan diri anak saya seperti itu. Jadi saya rasa hal-hal itu adalah hal-hal yang paling penting pada saat
mencari tempat Hmm. les. Dibandingkan saya lihat, oh ini murah, bisa dapat Hmm. banyak mata pelajaran, Hmm. sebanding saya bisa dikasih beribu-ribu video pembelajaran gitu. Video pembelajaran bagus, tapi kalau nggak ditonton ya nggak ada manfaatnya juga. Iya kan ya Pak ya? Betul Gitu. sekali. Nah, jadi ya memang karena kita itu mengajar anak-anak gitu, sampai dengan gimana well-being mereka pun kan Hmm. diperhatikan gitu. Betul. Nah itu, carilah pengajar, carilah lembaga yang mampu benar-benar menganggap anak Anda itu seperti anak mereka sendiri gitu. Hmm. Bener-bener kepengen ngasih yang terbaik gitu buat anak-anak gitu. Oke, luar biasa banget kata itu ya, yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Kalau murah tapi ternyata hasilnya juga murahan, ya Iya, buat apa gitu kan. Jadi kita buat cari apa? yang emang track recordnya sudah jelas, yang bisa membangun percaya diri anak-anak, yang sudah mengantarkan banyak anak-anak mendapat nilainya lebih bagus lagi. Dan tadi, yang bisa memperhatikan anak kita itu benar-benar sebagai mana seperti harusnya gitu kan. Jadi luar biasa banget Bu Erlin, thank you banget nih. Saya masih beralih dulu nih ke Ya, narasumber berikutnya. Kayaknya Pak Budi udah nggak sabar ya kan ditanya Pak Budi ya, bener Pak ya? Oh, Sabar aja, sabar. oke, siap siap. Oke. Nah, saya juga ada suatu case nih yang sering dibicarakan di luar sana gitu. Jadi kayak mungkin di luar sana banyak juga faktor guru yang menjadi faktor utama anak-anak atau orang tua dalam memilih les. Dan ada salah satunya, itu guru sekolah, dia mengajar juga di bimbingan belajar kayak gitu. Nah, apakah nih misalkan nih, saya dapat rekomendasi nih Pak, karena yang saya tahu guru di sekolah saya ngajar di bimbel tersebut. Jadi saya ikut juga nih di bimbel tersebut. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Budi seperti apa nih fenomena seperti ini? Seru nih, seru. Sebenarnya kelihatannya tema yang seru ya. Ya halal sih, halal aja. Hmm. Boleh, tentu boleh saja. Tapi yang boleh dan tidak boleh itu adalah sebelum mengambil keputusan itu, Hmm. apa yang harusnya kita pikirkan gitu. Betul. Ada beberapa hal. Satu, goals terkait pendidikan anak tuh harus ditaruh di apa namanya paling prioritas Hmm. gitu ya. Apakah tujuannya pingin supaya dapat pemahaman terkait matematika, fisika, kimia, kemudian nilainya meningkat, atau cuma untuk meningkatkan nilai itu beda loh ya. Hmm. Itu Hmm. tentunya sudah sangat berbeda kita. Kemudian yang kedua itu adalah tentunya eh, se- terkait dengan hal ini kan sebenarnya semua sekolah itu kan punya policy kan ya, Hmm. Penyaturan. bahwa guru atas murid tersebut tidak boleh mengajar siswanya langsung karena ada konflik of interest kan gitu ya. Hmm. Itu kan memang nggak boleh gitu. Tapi perkara kemudian mereka berstrategi kan pun tak ada masalah juga. Iya. Saya rasa kan saya nggak berhak Hmm. mengomentari itu kan ya. Hmm. Tapi yang saya tidak mengizinkan dalam saya memberikan sudut pandang adalah men-skip salah satu tujuan. Kita belajar math, fiskim untuk apa? Untuk apa coba? Untuk paham dulu Hmm. kan? Betul. Ya, Setelah paham, kemudian kita mampu menyelesaikan persoalan matematika, fisika, kimia, sudah terampil, impact-nya adalah nilainya meningkat. ini Hmm. meningkat. Boleh nggak kita taruh goal yang nilainya meningkat aja terakhir? Paling meningkat aja Itu banyak men-skip dihalalkan. proses di Betul, tengah. betul. Karena itu bisa. Barangkali kita semua pernah punya experience, nggak paham, nilai meningkat karena ketemu seorang guru boleh kan? Ah Hmm. itu nggak boleh diikutkan, nggak boleh dikasih ke anak-anaknya kan? Hmm. Begitu ganti guru tumbang juga kan? Iya. Iya kan? Ah, saya Pak Antri guru saya misalkan saya belajar sama Pak Antri, "Ah, boleh dong ajarin saya matematika setelah selesai sekolah nanti saya belajar sama Bapak gitu. Yang Hmm. penting saya hadir di kelas Pak Antri besok saya ulangan tetap nggak ngerti lalu keluar nilainya 92 gitu. Hmm. Ah, kecil-kecil nggak boleh lah diajarin nepotisme itu namanya tak boleh begitu. Itu men-skip salah satu proses yang paling fundamental yaitu pemahaman. Hmm. Ah, nanti gedenya mau jadi apa kalau kayak begitu ya. Jadi pemahaman ditaruh yang pertama, impact-nya adalah nilai meningkat. Hmm. Gitu. Kalau kemudian gurunya itu di sekolah memang guru yang sangat bagus, ya kan wajib dicari dia. Iya, betul. Iya kan?
Karena dia mampu mengajarkan dengan sangat baik, dengan sangat bagus, tentu kan kalau boleh sekolah memberikan policy, bisa dong belajar sama dia, wong pinter kan, Hmm. enak ngajarnya gitu, care juga kan, gitu. Tapi kan seberapa banyak kan, Iya. jujur li kan gitu gitu. Daripada nih di sekolah ketemu di luar ketemu kayak nonton film berulang-ulang gitu, diputar lagi kan, Iya. gitu kan kurang kurang asik lah. Terakhir ya saya ulang lagi, jangan men-skip salah satu proses belajar yaitu pemahaman. Hmm. Ngerti dulu, paham dulu, terampil dulu, impactnya nilai meningkat. Karena kalau kita ngomongin nilai meningkat saja, men-skip yang tengah ini, kita bisa melakukan proses-proses yang nggak betul tadi yang saya sampaikan. Gitu ya. Oke, jadi dari faktor guru sekolah dia ngajarin bimbel lain juga harus dipikirkan tadi. Kalau emang tuh guru benar-benar baik, benar Oh berkualitas, ya. anak sendiri pasti rindu gitu. Orang tuh juga bakal, wah, Mm, mencari-cari guru ini. Tapi kalau misalkan hanya faktor tadi, wah, dia ngajar di bimbel tersebut, bisa jadi nih nilai saya meningkat di katrol atau segala macam karena dia gurunya gitu kan. Nah, itu tidak boleh terjadi karena ada hal yang di skip yaitu pemahaman dasar matematika, fisika, kimia dilewati. iya, Dia cuma pengen lihat betul. nilainya aja bagus kayak gitu. Itu akan rugi di masa depannya juga. Oke, Tentu, tentu. luar biasa Ganti lagi. guru aja dia udah nggak bisa. Betul. Iya kan. Oke, faktor lagi nih Pak. Ada Mm-mm. orang tua sama siswa gitu yang lihat, oh, saya cari tempat les yang dekat aja, dekat sekolah, kalau nggak dekat rumah, hemat waktu katanya Pak. Ataupun, karena saya sering lihat, jadi saya lama-lama percaya nih tempatnya karena dekat rumah atau dekat sekolah. Nah, itu faktor yang kedekatan ini menurut Pak Budi seperti apa? Kedekatan lokasinya Pak Budi. Iya, sekali lagi dekat itu bonus. Iya kan. Mm-mm. Fundamentalnya itu adalah pemahaman Mm-mm. matematika, fisika, kimia itu. Mm-mm. Jangan salah ambil prioritas. Mm-mm. Deket dulu tapi nggak paham. Aduh kan Mm-mm. repot sekali, ya kan? Hmm. Murah dulu tapi nggak paham. Betul. Itu seperti yang Bu Erin sampaikan tadi. Iya kan? Jangan begitu. Jadi goalsnya adalah mencari orang atau lembaga yang benar-benar sudah terbukti, mungkin lewat testimoni, lewat Mm-mm. coba belajar, yang benar-benar mampu memahamkan matematika, fisika, kimia yang orang bilang banyak itu Susah. rumit, jadi gampang, jadi nyenengin tuh. Mm-mm. Lalu semangatnya jadi tumbuh, kemudian jadi ngerti. Bonusnya baru, oh kalau dekat berarti itu bonusnya. Syukur-syukur, oh cukup di rumah gue udah bisa ngerti semua. Itu kan yang dicari kan. Bonus itu jangan diambil duluan, tapi fundamentalnya dulu. Ya, gitu. Oke, luar biasa Mas. Jadi tadi jarak itu cuma sebagai bonus dan bahkan kita bisa belajar tanpa keluar rumah ya sebenarnya itu bahkan paling dekat banget dari kamar, Iya, dari ruang tamu kita tetap bisa belajar. Yang penting goals kita tadi anak-anak mengerti, anak-anak paham gitu kan. Apalagi pelajaran yang susah betul. seperti matematika, fisika, kimia gitu kan. Itu menjadi satu faktor yang perlu ditambahkan dibandingkan kedekatan jaraknya aja gitu kan. Kalau jarak ya nggak usah jauh-jauh. Kalau bisa belajar di rumah, why not Iya, gitu kan. betul. Nah sekarang saya kembali lagi ke Pak Andri nih. Kalau misalkan ada anak-anak SMA nih yang lagi mencari tempat bimbingan belajar. Nah, apa saran Pak Andri nih untuk mereka cari Hmm. tempat bimbingan seperti apa sih gitu? Apakah tadi Hmm. hanya banyak temennya, tempat nongkrong atau seperti apa, Pak? Ya. Jadi nggak hanya anak SMA ya Pak, Mm-mm. anak SMP juga sebenarnya sudah bisa mandiri tuh untuk milih-milih Mm-mm. les. Bahkan anak Mm-mm. SD juga ada tuh Yang yang nyari les dia sendiri ya. sangat milih sendiri gitu. Jadi yang pertama pastinya lihatlah kualitas pengajaran gurunya, Pak Hafiz Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Terutama kalau terkhusus SMA memang carilah guru yang benar-benar backgroundnya adalah dari jurusan tersebut. Kalau Mm-mm. matematika, fisika, kimia, pastikan dia adalah dari jurusan tersebut karena spesial Mm-mm. banget ngajarnya. Materi juga sudah susah. Kalau gurunya sudah berkualitas bagus, itu udah satu syarat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak SMA ya untuk Mm-mm. belajarnya. Lalu kayak tadi juga, kalau memang ada teman yang nilainya sudah bagus, ya itu bisa jadi referensi juga. Referensi. Mm. Tapi jangan menjadi kewajiban harus bareng temennya gitu. Mm-mm. Tetap aja itu sebagai referensi, tapi fokus kita adalah yang tadi, kualitas pengajaran tadi sih yang utama untuk anak-anak SMA juga, Pak Hafiz. Oke, jadi cari benar-benar guru yang benar spesialis di bidangnya ya, Ya, yang bisa mendongkrak nilainya. Jadi kalau temannya bagus, kita ikutan nggak apa-apa. Yang penting jangan cuman ikut-ikutan teman, asal ya, nongkrong, asal nyaman, tapi nggak ada hasilnya. nggak Ini ada bahaya. hasilnya, benar. Oke, thank you banget Pak Andri. Nah, kembali ke Bu Eri nih. Mungkin tips dan trik.
untuk ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu SD di luar sana yang sedang mencari bimbingan belajar, seperti apa nih, Bu? Silahkan boleh. Oke, kalau dari saya, yang pertama, ibu-ibu sudah pasti harus lihat dulu ya kebutuhan anaknya apa, gitu. Kebutuhan anaknya apa? Kan sudah ada anak yang kita tuh kayak udah bisa ajak untuk berdiskusi juga ya Hmm. Pak ya, gitu. Hmm. Nah, coba mulai gali gitu, minatnya itu kemana gitu. Hmm. Kalau ternyata nilainya sudah bagus, ya kita juga bisa mulai ajak ngobrol, bertukar pikiran untuk bisa lebih lagi gitu, ikut kompetisi, ikut olimpiade, bisa jadi seperti itu. Untuk apa? Untuk menambah pengalaman sebenarnya, untuk menambah pengalaman, wawasan seperti itu. Dan itu tuh secara tidak langsung sebenarnya ikut mengembangkan logika mereka juga. Diajak dulu, dilihat dulu kebutuhannya apa. Nah, kemudian carilah lembaga yang benar-benar spesialisnya. Hmm. Seperti itu. Jangan hanya melihat karena saya begitu beli langsung dapat bundling banyak mata Pilihan saja. pelajaran. Jangan hanya seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah siapkan budget ya untuk pendidikan anak gitu. Jadi cobalah cari sesuatu gitu ya, bimbingan belajar yang benar-benar mampu untuk memboost gitu, mendorong dapat pemahaman, dapat nilai gitu, dapat kepercayaan diri juga gitu, sehingga anak-anak ini tuh juga dapat manfaat. Bukan hanya sekedar yang penting saya datang PR semua selesai gitu. Ulangan nanti terserah lah, yang penting udah diajarin ya nggak bisa begitu. Memang harus jeli. Karena anak-anak sekarang masih dalam tahap perkembangan ya, tumbuh kembang mereka tuh sangat penting gitu. Sebelum nanti SMP itu sudah mulai pencarian jati diri gitu ya. Mumpung sekarang kita masih bisa membantu, mengatur, mengarahkan, ya kita juga harus berikan yang terbaik buat mereka gitu. Dibanding kita nyarinya diskon, bundling, padahal itu nggak sesuai dengan kebutuhan anak kita. Gitu sih, Pak. Jadi luar biasa banget. Jadi pastikan lagi kita milih bimbingan belajar yang sesuai dengan kebutuhan putra-putri kita. Jangan asal murah, jangan asal banyak yang ditawarin, tapi di endingnya itu nggak ada yang nggak kepake atau nggak kepake semuanya. Malah Hmm, endingnya apa yang kita targetkan malah tidak sesuai tidak kayak gitu. tercapai, Betul tidak, Cak? betul. Oke, thank you banget, insightful sekali, Bu Erin. Ya. Oke, terakhir konklusi nih dari Pak Budi nih tadi. Bagaimana tadi pengaruh guru gitu kan, terus pengaruh juga lokasi, pengaruh apa untuk sebagai patokan untuk mencari bimbingan belajar kayak gitu. Jadi dari Pak Budi, apa nih saran-sarannya nih buat orang tua atau siswa di luar sana yang sedang mencari bimbingan belajar? Oke, so, saran paling singkat sebenarnya nggak sampai 2 detik, Pak. Saya Sherlock kayak gitu. Tempatnya ada di Sinotim. Nggak gitu ya. Enggak. Itu tempatnya. Tapi saya mau coba sampaikan, kalau saya jadi anak, lalu kalau saya jadi orang tua ya. Kalau saya jadi anak, maka saya akan memilih tempat di mana ketika saya datang disambut dengan mata berbinar dan hangat. Kan gitu ya. Kan saya bisa jadi sedang dapat PR tugas dan bertumpuk, perlu orang-orang yang menyambut saya dengan excited kan gitu. Kemudian begitu saya masuk kelas, saya juga di welcoming dengan sangat enak. Kemudian saya menjadi bersemangat. Kemudian gurunya enak ngajarnya, renyah, memahamkan. Dan saya jadi bersemangat kan gitu. Kadang pun kan saya belum tentu hafal jadwal. Begitu saya nggak hafal jadwalnya, saya selalu di reminder jadwalnya kapan. Dan orang-orang ada di tempat itu betul-betul memahami saya paham atau tidak, kapan saya ulangan, dan saya selalu diberikan sebuah rencana belajar yang tepat, sehingga kapanpun saya ulangan, saya siap. Gitu saya sebagai anak. Dan Sinotif memprovide itu. Kemudian yang kedua, kalau saya jadi orang tua, kan saya udah keluar duit dong. Begitu duit saya keluar, saya maunya nyari duit lagi dong, bener nggak? Betul. Iya kan? Maka saya merindukan sebuah institusi. Saya nanya atau tidak nanya, saya tetap bisa dapat sebuah progress report. Anakku tuh hari ini datang belajar apa? Materinya apa? Dia mampu mengerjakan berapa soal? Kalau dia besok udah mau ulangan, dia siap tidak. Selalu dapat laporan itu. Dan faktual, tidak dibuat-buat. Angka-angka pun ada, deskripsinya pun ada, jadi clear. Jadi saya sebagai orang tua tak pusing dong, gitu.
Jangan otakku nanya jadi orang tuh sebenarnya tuh anakku tuh hari ini ngerti nggak ya, belajarnya apa ya. Hmm. Kemudian saya perlu effort untuk tanya ke lembaga itu gitu. Ya kalau saya ingat, kalau enggak, tapi carilah lembaga yang nanya tidak nanya, orang tua akan dapat report progress. Dan selalu menyediakan waktu kapanpun ketemu, selalu ada. Luar biasa kalau Ada loh saya. tempatnya, Ada, bener Pak. ada. Gitu. Kalau Di dalam Sinotif, Pak. Iya. dua frase saya mengambil kesimpulan dari Pak Budi, carilah bimbingan belajar yang menjadi sahabat untuk siswa dan kepercayaan untuk orang tua. Karena Betul. didatangi dengan kita datang gitu, di welcome dengan orang-orang yang seperti sahabat kita sendiri gitu. Wah, Mm-mm. sangat luar Mm-mm. biasa. Guru pun juga tadi bisa mengerti apa yang Mm-mm. dibutuhkan sama siswanya. Ibaratnya kayak sahabat pasti mengerti satu sama lain. Ini guru-guru di sini nanti mungkin bisa tahu nih, wah, ini anaknya lagi apa. Jangan sampai datang ke tempat les itu malah cemberut. Waduh, les lagi gua lah. Kayak gitu kan. Dan cari juga tempat bimbingan belajar yang bisa ini kepercayaan orang tua, karena orang tua diinvest di sana, orang tua juga mungkin sibuk segala macamnya, jadi selalu mendapat kepercayaan karena trusted, bisa dikirim laporan belajarnya, kapanpun mau diskusi bisa diskusi, bahkan diberikan waktu spesial untuk diskusi, sehingga orang tua benar-benar trust di sana. Jadi kalau cari bimbingan belajar itu cari yang bisa menjadi sahabat untuk siswa dan menjadi kepercayaan untuk orang tua. Luar biasa Bapak Ibu semua. Terima kasih buat Oke. waktunya, luar biasa banget. Jadi banyak sekali Betul. insight-insight yang bisa kita ambil nih Sinotivers, orang tua dan guru-guru di luar sana dalam memilih bimbingan belajar terbaik. Pastikan memilih bimbingan belajar yang sesuai kebutuhan, yang gurunya spesialis, yang ada report belajarnya. Jadi orang tua maupun siswa itu bisa tenang dalam belajar. Nggak lagi belajar itu menjadi sebuah beban, dan pastinya di in the end itu akan meningkatkan nilai dan kepercayaan diri untuk siswa-siswa semua. Oke, terima kasih Pak Andri, Bu Erlin, Pak Budi Sama-sama. Thank untuk Terima you. kasih. obrolannya di sore ini. Sampai jumpa lagi di podcast online Sinatif berikutnya. Semakin Semakin Makin Poles, 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 semakin makin makin berkilau. 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 Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima Terima kasih. kasih. Poles Podcast Online Sinotif.